Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Imam Baihaqi dengan NIM 221104000006. Eh, Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidik Jember semester 4. Baik teman-teman, jadi pada kali ini saya akan membahas suatu bahasan yang sedikit terkait komunitas. Jadi video ini saya tujukan untuk tugas dari mata kuliah Sejarah Islam, Sejarah Komunitas Islam dan Demokrasi. Ya, mungkin langsung saja saya langsung bahas. Jadi yang akan saya bawakan pada pembahasan kali ini, saya akan membahas sebagai contoh 5 komunitas yang dimana komunitas ini lebih mengacu pada pemuda kebangsaan yang menarik untuk dilanjut atau dibahas. Oleh karena itu, tonton sampai habis. Jadi, sebagai generasi muda, para penonton tentunya sadar bahwa masa depan Indonesia ini berada di pundak kita, di pundak para pemuda. Gitu. Makanya penting banget gitu untuk mengenal dan mencintai beragam hal yang ada di negara ini. Rasa toleransi pun harus dimiliki agar persatuan Indonesia tetap dan terus terjaga. Selain itu, kontribusi anak muda untuk bangsa ini juga sangat diperlukan banget loh. Jadi seperti kita bisa dicontohkan seperti yang dilakukan oleh 5 komunitas berikut ini. Jadi para 5 komunitas ini mereka memiliki misi pemberdayaan anak muda dan menanamkan nilai kebangsaan serta persatuan. Tentunya tonton habis ya. Yuk cari tahu lebih lanjut mengenai 5 komunitas ini. Oke, lanjut. Jadi pada pembahasan komunitas yang saya ambil yang pertama, ini lumayan menarik. Jadi mohon simak teman-teman ya. Jadi komunitas yang pertama saya bawa ialah komunitas yang bernama Indonesia Student and Youth Forum atau yang disebut ISYF. Jadi non-governmental organization yang sudah berdiri sejak tahun 2008 ini memang sangat aktif dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan pemuda. Hal ini tuh karena mereka menyadari bahwa pemuda-pemuda yang ada di Indonesia masa kini adalah calon pemimpin di masa depan yang akan datang. Jadi setiap tahunnya ISYF atau komunitas ini mengadakan kegiatan kepemudaan yang mempertemukan pemuda dari seluruh Indonesia. Seperti Indonesia Youth Forum dan Forum Pelajar Indonesia kayak gitu. Ada pula gerakan koin pelajar dan merah putih gaya gue gitu. Itu nama gerakannya. Jadi agak muda banget gitu. Gerakannya itu gerakan koin pelajar dan merah putih gaya gue. Gerakan koin pelajar dan merah putih gaya gue. Gitu kawan-kawan. Jadi untuk para penonton yang masih duduk di bangku SMA yang mungkin SMA atau sederajatnya lah bisa banget gitu ikut forum pelajar Indonesia ini yang dimana setiap tahunnya tuh ini pesertanya berjumlah 250 orang yang dari Sabang sampai Merauke. Dimana kegiatan ini selama seminggu para peserta mengikuti rangkaian kegiatan antara lain kunjungan ke kementerian, lembaga negara media, dan perusahaan-perusahaan terkenal. Tidak hanya sekedar berkunjung saja, peserta juga mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan para pimpinannya. Jadi selain itu ada juga selain kegiatan tersebut ada juga fokus group discussion dan cultural performance dari tiap provinsi. Jadi ini merupakan seru banget apabila mengikuti komunitas ini, komunitas muda banget, pemuda kebangsaan.
yang dimana harapan dari diadakannya event-event tersebut ini adalah agar para pelajar atau para pemuda di seluruh Indonesia bisa bersatu dan saling bertoleransi, lebih mengenal kebudayaan Indonesia, dan juga menginspirasi pemuda untuk berkontribusi bagi negeri. Yaitu ya, komunitas ini berdiri tidak lain untuk ya mengajarkan arti toleransi dan sebagainya. Itu penjelasan komunitas yang pertama. Ya, lanjut pada pembahasan komunitas yang kedua. Komunitas ini sangat relevan banget dengan prodi saya sendiri, yaitu prodi sejarah. Jadi komunitas yang kedua yang bernama Komunitas Historia Indonesia. Jadi para penonton tentunya menyadari bahwa banyak anak muda yang kurang peduli dengan sejarah manapun, sejarah bangsa ini terutama. Hal itu pula yang disadari oleh beberapa kelompok mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta yang ada di Jakarta pada tahun 2003. Jadi karenanya mereka pun melahirkan Komunitas Historia Indonesia atau yang disingkat itu KHI. Komunitas ini memiliki misi untuk menumbuhkan kesadaran sejarah dan budaya bangsa dalam menyelenggarakan program-program yang rekreatif, edukatif, dan menghibur. Pokoknya ini seru banget. Jadi harapan dari komunitas ini orang-orang dapat memahami sejarah bangsa ini, sejarah Indonesia secara menyenangkan dan tanpa paksaan. Dengan bergabung menjadi anggota Komunitas Historia Indonesia tersebut, para penonton dapat mengikuti beragam beberapa program gratis yang diadakan oleh komunitas tersebut. Misalnya ya, programnya salah satunya Museum Jazz Festival, atau ada lagi Night at the Museum, Historical Eastern Adventure, Stand Up Historian, terus ada lagi Heritage Trail, dan masih banyak lagi. Jadi ini sangat seru banget bagi orang-orang yang menyukai sejarah. Jadi kalau belajar sejarah dilakukan dengan cara menyenangkan seperti komunitas yang diajarkan komunitas tersebut, pasti para penonton akan lebih bersemangat untuk mempelajari sejarah Indonesia. Ya, pada pembahasan komunitas yang ketiga, ini ada komunitas yang bernama Sabang Merauke, yang dimana salah satu prinsip yang dipegang oleh komunitas ini adalah toleransi harus dirasakan dan dialami. Karena itu, sejak tahun 2013 diadakanlah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Pesertanya merupakan pelajar SMP dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka akan meluangkan waktu liburan selama 2 atau 3 minggu untuk tinggal bersama keluarga angkat di Jakarta. Keluarga angkat yang mereka dapat bisa saja berbeda suku dan agama, sehingga toleransi akan betul-betul mereka rasakan langsung. Selain menggabungkan nama kota di timur dan barat di Indonesia, Sabang Merauke merupakan akronim. Jadi para penonton, akronim tersebut kepanjangannya adalah 1000 anak bangsa merantau untuk kembali. Kegiatan selama program ini pun ada banyak. Selama weekdays, mereka akan mengikuti Culture Day, Career Day, National Day, Religious Day, terus Education Day, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan saat weekend, para peserta akan beraktivitas bersama keluarga angkatnya. Sekembalinya ke daerah asal, anak-anak ini akan menjadi duta perdamaian bagi teman-temannya. Menarik banget kan? Lanjut ke komunitas yang keempat yang bernama Sinergi Muda. Cikal bakal berdirinya Sinergi Muda bermula dari Indonesia Youth Conference pada tahun 2010 yang menarikan puluhan pembicara dari berbagai bidang, pertunjukan musik dan budaya, serta pameran seni dan komunitas. Antusiasme anak muda pada program ini membuat para pencetus Indonesia Youth Conference mendirikan Sinergi Muda untuk menampung minat anak muda Indonesia pada tahun 2018. Jadi visi komunitas ini adalah untuk memberdayakan anak muda Indonesia agar dapat berkontribusi secara positif di Indonesia. Setelah itu diadakan pula program lainnya seperti Indonesian Youth Camp dan Indonesian Youth Peace Talk. Oh ya, Sinergi Muda ini juga memiliki Indonesia Youth
Origin yang merupakan wadah digital di mana anak muda bisa mengakses berbagai informasi positif. Ada banyak komunitas anak muda dari berbagai bidang dan daerah yang bekerja sama dengan wadah ini. Jadi buat para penonton yang ingin berkontribusi sesuai minatnya tapi belum menemukan komunitas yang tepat, bisa banget mencarinya di indonesianyouth.org. Oke. Nah, kita udah ada di ujung pembahasan, yakni pembahasan terakhir yaitu komunitas yang kelima. Jadi komunitas yang kelima ini bernama Young Interfaith Peacemaker Community. Jadi para penonton tahu dong bahwa negara kita ini terdiri dari beragam suku dan kepercayaan. Diperlukanlah toleransi antar sesama agar tercipta kedamaian di Indonesia. Nah, komunitas ini lahir Young Interfaith Peacemaker Community yang disebut atau yang disingkat YIPC, YIPC, ya gitulah. Merupakan komunitas mahasiswa dari berbagai suku, etnis, dan agama yang memperjuangkan perdamaian di dalam segala keberagaman. Berdiri pada tahun 2012, saat ini YIPC sudah ada di 4 regional, yaitu DIY atau Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Salah satu program komunitas tersebut menarik sekali ya, yang diadakan oleh komunitas tersebut. Salah satunya ialah Young Interfaith Peace Camp. Pada tahun 2017 ada 2 camp yang akan berjalan, yaitu International Camp yang menggunakan bahasa Inggris dan National Camp. Harapannya, pertemuan pemuda dari berbagai suku dan kepercayaan ini bisa meningkatkan perdamaian di Indonesia dan juga menulurkan nilai damai ke lingkungan sekitarnya. Ya, mungkin itu beberapa komunitas atau 5 komunitas yang saya bahas sebagai pembahasan komunitas. Kenapa komunitas tersebut berdiri? Dan karena saya membawa tema tentang pemuda kebangsaan, ya tidak lain ya untuk toleransi atau untuk masa depan Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon bisa dimaafkan, dan apabila ada kekurangan juga atau salah bisa ditegur di kolom komentar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, like